bagikan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Ku tahu bukan lesku hidup dan telah berdiri di dunia, dan Tuhan rindu Bapa di rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, kelak kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di kebaktian online GKI Kota Modern. Sesuai keputusan Majelis Jemaat GKI Kota Modern bahwa bulan Juli ini kebaktian masih dilakukan secara live streaming. Diharapkan jemaat dapat terus setia mengikuti ibadah live streaming ini di rumah masing-masing. Ibadah dan pelayan firman pada kebaktian umum pertama Mandarin Indonesia pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Pandai Mendengar dan Berkata-kata yang Benar dilayani oleh Pendeta Armin Honggo dari GKI Pekanbaru. Kebaktian umum kedua pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema Pandai Mendengar dan Berkata-kata yang Benar dilayani oleh Evangelis Heri Subeno. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Persidangan Majelis Jemaat mengundang semua anggota Majelis Jemaat, penatua dan diaken, dan para pengerja gereja, pendeta dan penginjil untuk menghadiri persidangan Majelis Jemaat yang akan diadakan pada hari Minggu 11 Juli tahun 2021 hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat via Zoom meeting. Harap jemaat sehati mendukung dan mendoakan PMJ tersebut. Jikalau ada masukan yang dapat menjadi materi PMJ, harap disampaikan secara resmi kepada Majelis Jemaat. Persekutuan Doa Pagi Online mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir mengikuti persekutuan doa pagi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Renungan oleh Evangelis Heri Subeno dan liturgos oleh Penatua Tinonda Tingginehe via Zoom. Persekutuan Dewasa Online mengundang Bapak Ibu untuk hadir mengikuti Persekutuan Dewasa Online pada hari Sabtu tanggal 17 Juli tahun 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan pembicara Pendeta Indra Kurniadi Chandra dengan tema Tubuhmu adalah Bait Allah via Zoom link. Tim GKI Kota Modern mempunyai tim peduli COVID-19 yang sudah terbentuk sejak 1 tahun lalu berdasarkan keputusan BPMJ bulan Maret tahun 2020. Pembentukan tim ini bertujuan agar secara efektif bisa memperhatikan dan menolong jemaat yang anggota keluarganya terkena dampak penyebaran COVID-19, di mana titik berat kegiatan pada saat ini adalah 1. Pemberian paket obat-obatan berupa vitamin, antivirus, dan anti radang. 2. Pemberdayaan tabung oksigen milik jemaat yang ada untuk dapat dipinjamkan kepada jemaat yang membutuhkan. Dan 3 adalah dukungan catering kepada jemaat selama isolasi mandiri. Apa yang harus dilakukan jemaat apabila terpapar atau divonis positif COVID-19? Silakan menghubungi kontak center COVID-19 GKI Kota Modern dengan nomor WA GKI Kota Modern yang tertera di layar, nomor WA koordinator tim tertera di layar, dan nomor WA koordinator wilayah yang juga tertera di layar. Menginformasikan kepada tim COVID gejala-gejala yang dialami seperti flu, sakit kepala, demam, sesak nafas, informasi mengenai apakah mempunyai penyakit bawaan atau komorbid, informasi hasil tes swab antigen atau PCR positif, informasi mengenai lokasi atau alamat tempat tinggal domisilinya saat ini, jumlah orang yang tinggal serumah termasuk Anda, berapa orang, apakah ada lansia yang tinggal serumah. Tim peduli COVID-19 GKI Kota Modern mengajak jemaat dan simpatisan untuk berpartisipasi membantu beban saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA nomor 6580 326330 dengan memberikan keterangan peduli COVID atau menambahkan Rp1 pada nilai yang ditransfer. Mari Bapak Ibu, bersama kita bisa. Berikut tayangan video tim COVID-19.
Bapak Ibu Saudara, Shalom. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu jemaat sekalian, kami dari GKI Kota Modern memiliki tim atau Satgas COVID-19 untuk internal GKI Kota Modern. Kami memiliki tim yang terdiri dari dokter dan beberapa anggota jemaat yang lain yang siap untuk melayani Bapak Ibu yang kena COVID-19 atau barangkali menjadi OTG atau Bapak Ibu kontak erat, apa yang harus kami lakukan. Kami ada tim Satgas COVID di dalam. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk menginformasikan hal ini kepada jemaat-jemaat, saling memberitahu di wilayah masing-masing dan sebagainya. Kami ingin bisa menolong terutama Bapak Ibu yang menjadi anggota dan simpatisan GKI Kota Modern. Oleh karena itu jangan sungkan untuk menghubungi, jangan sungkan untuk WA kepada kami. Kami akan berusaha support vitamin, obat semampu yang kami bisa. Dan yang kedua, saudara-saudara, saya juga mengajak saudara untuk ikut berbagian karena program ini juga membutuhkan banyak sekali dana dengan obat vitamin yang tidak murah. Oleh karena itu kalau saudara tergerak dan berbeban, saudara bisa berbagian di dalam program pengadaan vitamin dan obat-obatan ini. Tuhan berkati Bapak Ibu. Halo, Shalom. Saya Dr. Ivan. Saya mewakili tim peduli COVID-19 GKI Kota Modern yang dapat membantu saudara sekalian jika sedang dalam isolasi mandiri di rumah yang sedang positif COVID-19. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 akhir-akhir ini sepertinya sedang memuncak. Kasus harian bisa di atas 20, bahkan kemarin sekitar 25.000 kasus ya. Untuk itu diharapkan kita semua tetap tenang, berada di rumah, lakukan protokol kesehatan, dan bagi mereka yang mungkin ada kontak erat dengan pasien positif COVID-19 atau memiliki gejala demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, batuk pilek, atau bahkan sesak, jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan. Yang dianjurkan adalah pemeriksaan PCR. Pemeriksaan antigen mungkin juga dapat membantu. Untuk itu, seiring dengan lonjakan pasien-pasien COVID-19, kita ketahui rumah sakit dan instalasi gawat darurat pasiennya bahkan sedang antri. Jika saudara sekalian positif COVID-19 dengan gejala ringan atau tidak bergejala, berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan, kita boleh melakukan isolasi mandiri di rumah. Kriterianya adalah saturasi kita harus di atas atau sama dengan 95% dan laju pernapasan kita di bawah 20-24 kali per menit. Untuk itu kita harus menyiapkan alat pemeriksaan di rumah, yaitu termometer dan oximetri untuk pemeriksaan saturasi. Nah, untuk itu jika kondisi terjadi perburukan, saturasinya terus turun di bawah 95 atau laju pernapasannya meningkat di atas 24, gejala-gejala tidak mereda, semakin ada perburukan gejala misalnya mual, muntah hebat, diare hebat, nyeri kepala, nyeri perut hebat, segera cari rumah sakit rujukan. Untuk itu bagi kita semua yang sedang menjalani isolasi mandiri, pastikan ruangan kita terpisah dengan ventilasi yang baik, kemudian limbah masker kita, limbah makan minum dan kamar mandi dipastikan terpisah atau tersterilisasi dengan baik. Untuk itu jangan lupa juga untuk terus konsumsi makanan yang bergizi. Untuk itu bagi para jemaat diharapkan kita saling support untuk tetap tenang menjalani pandemi COVID-19. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Stay safe.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Seperti yang sudah disampaikan Pendeta Indra bahwa gereja kita mempunyai tim COVID-19 sejak setahun yang lalu. Di mana titik berat kegiatan tim saat ini adalah sebagai berikut. Pertama, pemberian paket obat-obatan dan vitamin kepada jemaat berupa vitamin, obat anti radang, dan antivirus. Kedua, pemberdayaan tabung oksigen milik jemaat untuk dapat dipinjamkan kepada jemaat yang lebih membutuhkan. Ketiga adalah dukungan catering kepada jemaat yang sedang menjalani isolasi mandiri. Namun, apa yang harus kita lakukan jika kita terpapar atau divonis positif COVID-19? Pertama-tama, silakan menghubungi kontak center tim COVID-19 GKI Kota Modern di nomor WA atau telepon 0878 5574 8044, nomor WA atau telepon koordinator tim 0856 856 1523, dan nomor WA atau telepon koordinator wilayah di 0821 1811 1876. Informasikan juga kepada tim COVID seperti data-data hasil tes swab antigen atau PCR positif, data mengenai apakah Anda mempunyai penyakit bawaan atau komorbid, gejala yang dialami seperti flu, sakit kepala, demam, sesak napas, informasi lokasi atau tempat tinggal, domisili saat ini, jumlah orang yang tinggal serumah dengan Anda, termasuk Anda sendiri, ada berapa orang, apakah ada lansia yang tinggal serumah. Dengan informasi ini dapat membuat tim kami dapat bergerak lebih baik. Bersama kita bisa. Terima kasih. Demikian warta lisan minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengambil waktu teduh sejenak. Selamat pagi Jemaat GKI Klasis Priangan yang dikasihi Tuhan. 拜良安区会属下的会友，大家早上好。 Bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinan dan penyertaannya, kalau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Kita memuji memuliakan namanya, dan kita mendengar serta belajar firman-Nya. 感谢上帝的引领与同在，所以我们仍然有机会来敬拜、赞美、荣耀他，并且聆听学习主的话语。 Seperti yang tertulis dalam Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. 有如诗篇145篇18节所言：凡求告耶和华的，就是诚心求告他的，耶和华便与他们相近。 Janganlah mengeraskan hati kita apabila Tuhan mengajak untuk lebih dekat kepadanya, lebih mengenalnya melalui setiap kesempatan dalam hidup kita. 倘若主邀请我们与他相近时，请不要硬着心，借着生活中的每一个机会来更加认识主。 Meskipun kita merasa lemah dan tidak layak di hadapannya, namun dalam kelemahan kita bersyukur mempunyai Allah yang perkasa, yang memimpin setiap langkah hidup kita. 虽然在他面前我们是如此不配的，如此软弱，然而
能够拥有一位无所不能的主，引导道路的主，我们应该感谢他。 lebih dekat padamu. 主，我愿意更亲近你。 Lemah kau perkasa, dosaku terlepaslah. Hati senang tak susah bila kau memimpin langkahku. Lebih dekat padamu, indah tiada bandingnya. Makin dekat padamu, oh Tuhan, mohon kau sertaku. Ku 追望世界，若我跌倒谁关怀？若有重担谁分负？亲爱主，唯有你我救主。与主相亲了无比，主，我愿更亲近你，每日同行更亲密。亲爱主，求你，恳求你。Jiwaku pun lemahlah, tak lamalah hidupku. Tuhan pimpin hidupku hingga sampai surga kelak. Lebih dekat padamu, indah tiada bandingnya. Makin dekat padamu, oh Tuhan, mohon kau sertaku. Oh Tuhan, mohon kau sertaku. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. 我们的崇拜是靠圣父、圣子、圣灵的名举行。愿恩惠平安从父并主耶稣基督归于你们。Segala hormat dan puji kita persembahkan hanya bagi Dia, Allah yang Maha Kuasa. 一切称颂赞美只归于他全能的上帝，无所不知的上帝。 Allah yang Maha mengetahui, bahkan pikiran dan isi hati kita yang terdalam tidak dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. 即使是我们内心深处的心思意念，也无法隐瞒。 Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan penuh kesadaran diri bahwa kita adalah seorang yang berdosa.
因此，让我们来到上帝跟前，充分意识到自己是个罪人。 Kita mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. 我们亲自向上帝承认我们的罪。 Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu 主啊，我们来到你面前， dengan kerendahan hati. Kami menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah orang berdosa. 以谦卑的心，我们意识到自己是个罪人， Kami tidak layak di hadapan-Mu, Bapa. 我们不配得。 Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. 哦，主，求你饶恕我们的过犯， Kami telah menyakiti hati sesama kami. 我们伤透了邻舍， Bahkan kami menyakiti hati Tuhan. 我们甚至伤害了上帝。 Ampuni kami Tuhan. 主啊，求你饶恕我们， Kami datang kepadamu. 我们来到你跟前， Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Ku hanya seorang berdosa. 我是个罪人。 Semua milikku Tuhan yang beri, sejak ku percaya kepadanya, tiada yang dapat ku banggakan. Ku hanya seorang berdosa, ku hanya seorang berdosa. Diselamatkan olehnya, ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Ku tak berdaya, penuh dosalah, langkahku sesat jauh dari Tuhan. Dosa membuatku jauh darinya, meski ku berdosa, selamatlah. Ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Kini hatiku bersuka cita, ingin kabarkan Injil Tuhanku, agar orang tahu bahwasanya ku seorang berdosa, selamatlah. Ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa. Ku seorang berdosa, selamatlah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. 贵众请站立，我们要领受神的恩典信息。 Berita anugerah diambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. 恩典信息取自于提摩太后书第1章第9节。 Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 神叫了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。
这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 这就是神的恩显信息。 Marilah kita menyambut berita anugerah dengan menaikkan pujian dari KPPK 240, percaya dan patuh. 我们以诗歌信靠顺服来领受恩典信息。 Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah, 一年黑夜没有一片乌云能弥漫到他笑容显露，没有疑惑为主，没有流离忧虑，能承载若我心靠顺服，心靠顺服，因为除此以外，不能得耶稣喜爱，唯有心靠顺服。 Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku yang peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 主内的弟兄姐妹们，当我们还没有思考神的话语之前呢，我们一起来祷告。 Bapa di surga Tuhan, kami akan membuka firman-Mu, membaca dan merenungkannya. 七天父，这个时候我们要打开你的圣经，我们要阅读，我们要思考。 Kami sungguh rindu untuk mendengarkan dan memahami apa yang diuraikan. 我们真的很想明白你要我们所明白的， Supaya kami bisa menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. 使得我们真正能够实行在我们每日的生活里面。 Maka kami menyerahkan kedua hamba-Mu yang tidak pintar bicara ini ke dalam tangan Tuhan. 因此呢，我们要将你两位软弱的仆人、没有口才的仆人交在你圣手当中。 Pakai mereka untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan dengan tepat. 主啊，你帮助他们，使用他们，能够将你的话语清清楚楚地传讲出来。 Terima kasih ya Tuhan. 主，我们感谢您。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们将祈求、将祷告呢，是奉靠主耶稣基督的名求。 Amin. 阿门。 Saudara, mari kita membuka Alkitab dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 29. 我们一起打开我们的圣经，在马可福音第6章14到29节。 Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 29. 马可福音第6章14到29节。 Demikianlah firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus.
Sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yesus mendengar hal itu, ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. 好，我们一起来看马可福音第6章14到29节。耶稣的名声传扬出来，希律王听见了，就说：施洗的约翰从死里复活了，所以这些异能由他里面发出来。但别人说是以利亚，又有人说是先知，正像先知中的一位。希律听见，却说：是我所斩的约翰，他复活了。先是希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故，差人去拿住约翰，锁在监里，因为希律已经娶了那妇人。约翰曾对希律说：你娶你兄弟的妻子是不合理的。于是希律怀恨他，想要杀他，只是不能，因为希律知道约翰是义人，是圣人，所以敬畏他，保护他，听他讲论，就多照着行，并且乐意听他。有一天恰巧是希律的生日，希律摆设筵席，请了大臣和千夫长，并加利利做首领的希罗底的女儿进来跳舞，使希律和同席的人都欢喜。王就对女子说：你随意向我求什么，我必给你。又对他起誓说：随你向我求什么，就是我国的一半，我也必给你。他就出去对他母亲说：我可以求什么呢？
他母亲说施洗约翰的头，他就急忙进去见王，求他说：“我愿王立时把施洗约翰的头放在盘子里给我。”王就甚忧愁，但因他所起的事，又因同席的人，就不肯推辞。随即差一个护卫兵吩咐拿约翰的头来，护卫兵就去在监里斩了约翰，把头放在盘子里，拿来给女子，女子就给他母亲。约翰的门徒听见了，就来把他的护手领去，葬在坟墓里。 Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupan. 这就是神的话语，听了神的话语，保守在心里面，又实行在生活里面的人是有福的。 Haleluya. 哈利路亚。 Haleluya. 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 Saudara yang dikasihi Tuhan, 主内各位亲爱弟兄姐妹们， sungguh bersyukur kita pada pagi hari ini dapat berjumpa kembali dalam kebaktian klasis Priangan. 我们今天感觉到很感恩，就是说我们再一次能够在百良安我们一起集会。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita pada hari ini adalah pandai mendengarkan dan berkata-kata benar. 我们今天我们要思考的主题是我们懂得听，且能够说正确话。 Saudara, mendengarkan dan berkata-kata adalah cara hidup kita sehari-hari. 其实呢，我们懂得听，还有懂得怎样讲话呢，是我们日常生活的一个习惯。 Tapi sering sekali kita sadar bahwa kita sangat terjebak dalam mendengarkan ataupun berkata-kata. 但是呢，我们常常就是落在这样的陷阱里面，就是说我们不懂得怎样听，也不懂得怎样讲。 Kadang-kadang perkataan kita justru merusak keadaan. 常常呢，就是因着我们的话语呢，破坏了一些事。 Sebaliknya, ketika kita mendengarkan juga kadang-kadang bisa merusak sesuatu. 反过来呢，就是在我们聆听方面呢，常常也是能够让事情变成不好。 Ada dampak yang luar biasa bisa terjadi daripada cara mendengar kita ataupun cara berkata-kata kita. 有一个很影响，还是一个后果呢，就是说我们讲还有听的方式。 Saya ingat ada dua kelompok dari gereja yang berbeda bertemu. 我记得呢，有两间教会，他们有两个组织，他们就是在那边 Mereka 集合。 bermaksud untuk bersama-sama membicarakan tentang misi bersama. 他们就是想合作，就是来讲这个传福音的事。 Tapi karena mereka berasal dari dua negara yang berbeda, 但是呢，因着他们是从两个不同国家 maka 的 mereka 人， mengalami kesulitan di dalam berbahasa. 所以呢，他们在言语上呢就发生了一些困难。 Nah, kebetulan pada saat itu masing-masing kelompok itu tidak ada penerjemahnya. 所以呢，当时呢，他们两组里面呢，他们都不能够很好的去解释。 Lalu dengan tertatih-tatih mulailah mereka berbicara, berusaha supaya komunikasi itu bisa terjadi. 所以呢，他们就在那边很困难，用他们的言语来表达一些事。 Tetapi setelah selesai pertemuan itu akhirnya ada satu gereja yang memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan 所以呢， kerjasama misi ini. 当他们在讨论以后呢，其中一方呢，他们就决定说他们不要合作。 Apa yang terjadi, saudara-saudara? 到底发生了什么？ Rupanya satu kelompok yang ketika mau berbicara masalah ada dalam kerjasama misi itu telah ditangkap berbeda oleh kelompok yang satu itu. 原来有其中一组呢，当他们在讨论说他们这个传福音使命的一些事情呢，但是呢，另一方呢，他们却有错误的了解。 Maksudnya adalah ingin lebih lagi mendalami apa yang akan dikerjakan dan sudah dikerjakan. 就是他们那么希望说他们要进一步去做他们所要做要侍奉的事。 Tapi kata-kata yang terbatas itu menjadi melahirkan salah pengertian. 但是呢，因为他们言语上的拦阻呢，使到拦阻了他们。
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 合作。 kita ingat Menara Babel, kenapa kok manusia itu bisa terpencar? 为什么这个建塔呢？他们那个时候他们会分散呢？ Itu karena bahasa mereka dikacaukan oleh Tuhan. 就是因为上帝已经变乱了他们的语言。 Maka mereka tidak lagi bersatu membangun, tapi juga bercerai. 所以呢，他们不能够在一起合作，在那边建造， Karena- 反而呢，他们分别了。 Karena mereka tidak punya satu bahasa dan mereka tidak bisa mendengarkan. 因为他们没有同一个语言呢，所以他们听不懂。 Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kita sadar sebagai anak-anak Tuhan betapa pentingnya untuk pandai mendengarkan dan pandai di dalam berbicara yang benar. 所以呢，我们成为一个神的儿女呢，我们必须要很懂得怎样去聆听，懂得怎样去讲正确的话语。 Satu keadaan rohani yang baik adalah kita menjadi orang yang pandai mendengar dan juga berbicara benar. 就是说，一个有好灵性的人呢，他必须就是要很懂得听，又很懂得讲正确话语的人。 Maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagai seorang Kristen bertahun-tahun, salah satu yang harus kita pergumulkan adalah belajar bagaimana untuk mendengar dengan baik dan juga berkata-kata yang benar. 就是一个基督徒呢，在这么多年里面，他们所必须要去学习的就是什么呢？就是他们必须要学，懂得怎样听，懂得怎样好能够说出正确的话语。 Janganlah kita menjadi orang Kristen yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan hoax ya. 就是说我们不要成为一个基督徒，就是不负责任的基督徒，就是放那些谣言。 Pada zaman sekarang ini, di masa pandemi ini, begitu gampangnya kita sebagai orang Kristen juga ya berkata-kata dengan tidak benar tanpa kita sadari. 所以呢，在这个时候，在疫情的当中呢，我们有时候我们成为基督徒，我们也会说出一些不负责任的话。 Soal pandemi saja kita pun tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. 就是在这疫情当中呢，我们有时也不懂得哪一方面是对的，哪一方面是错的。 Akibatnya kita sering sekali akhirnya justru berkata-kata tidak benar, padahal kita berpikir itu benar. 所以呢，多少时候就造成我们所讲出的话是不正确的，但是呢，我们却认为这是正确的。 Oleh sebab itu sangat penting pada hari ini kita menjadi orang yang bijaksana dalam berkata-kata dan juga bijaksana di dalam mendengarkan. 所以呢，今天一个很重要的事呀，就是我们要学习，我们要成为一个懂得很懂得听的人，还有一个能够讲出正确话语的人。 Nah, saudara, melalui bacaan kita pada hari ini, 就是借着我们今天所阅读的经文， kita temukan bahwa ini kita bisa belajar ya dari kisah Yohanes Pembaptis dipenggal tentang mendengarkan dan berkata-kata. 就是呢，我们能够从这个经文里面，我们能够学习到被斩头的这个施洗约翰， Saudara-saudara 懂得 yang 怎 dikasih, 样听，还有讲这个正确的话。 kita menemukan satu efek yang begitu luar biasa dari perkataan. 我们看这里呢，有一个非常大的影响力，就是从这个讲话语里面， Sekaligus juga efek yang begitu besar daripada cara mendengarkan. 还有呢，它的那个影响是那么那么大呢，对他所讲出的话语。 Percakapan ini begitu kaya buat kita untuk belajar tentang bagaimana mendengarkan dengan benar dan bagaimana berkata-kata yang benar. 他们的对话呢，对我们来说有一个很丰富的教导，使到我们懂得怎样来听，怎样来讲。 Yohanes Pembaptis berkata-kata kepada Herodes, menegur dia. 就是施洗约翰呢，他对这个希律王讲话，就是在那边责备他，提醒他。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas sekali untuk menegur seseorang itu tidak mudah, saudara. 很明显的，我们要责备一个人呢，不是很容易的事。 Yang jelas adalah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu benar. 其实呢，这个施洗约翰他所讲的都是正确的话。 Karena dia melihat bahwa Herodes mengambil istri dari saudaranya Filipus. 因为他看到这个希律王呢，娶了他弟兄的这个妻子。
Dan untuk mencegah dosa itu, maka Yohanes Pembaptis menegur Herodes, mengatakan itu tidak halal. 所以呢，为了要赎他的罪呢，所以这个施洗约翰就是责备他说，这是不可以、不合理的事。 Walaupun Herodes adalah penggemar Yohanes Pembaptis. 虽然这个希律王呢，他很喜欢这个施洗约翰， Tetapi teguran itu membuat dia marah dan dia memasukkan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara. 但是因着这个施洗约翰对他的责备呢，所以呢，他不高兴，他就将这个施洗约翰下到这个这个监狱里面。 Dari sini kita lihat ternyata berkata-kata benar itu tidak mudah. 所以呢，从这里我们看到，要讲正确的话呢，是一件不很简单的事。 Padahal kadang-kala kita punya maksud yang baik dan kita ingin membuat perubahan, kita tidak mencegah dosa. 有时候呢，我们其实是有好的意，也要有好意，使到要拦阻一些这个犯罪的事。 Tapi kebaikannya tidak mendapatkan balasan yang setimpal, justru sebaliknya 但是 mendapatkan yang jahat. 我们的好意呢，没有得到好处呢，反过来是可能被误解。 Maka berkata-kata benar itu tidak gampang, saudara. 所以呢，要讲一些正确的话呢，是不简单的事。 Lebih gampang kita sembarangan berbicara. 更好呢，更容易就是说，我们随随便便说好了。 Apalagi kepada penguasa itu kita berbicara yang manis-manis. 还有呢，对那些掌权者呢，我们可以用甜言蜜语跟他讲话。 Dan saya berpikir orang Kristen harus mulai memperhatikan hal ini, saudara. 所以呢，我们每一个基督徒呢，我们必须要注意到这一点。 Bahwa sebenarnya kita juga dipanggil oleh Tuhan seharusnya hidup berkata-kata yang benar, belajar berkata-kata yang benar. 其实呢，我们已经被我们的主呼召，要我们讲出正确的话语。 Tapi kita harus mengerti bahwa ketika Yohanes Pembaptis menegur Herodes, dia menggunakan kepribadian Yohanes untuk langsung menegur. 我们看，当这个施洗约翰他要责备这个希律王的时候呢，他就以他本身他去责备。 Di dalam Alkitab mencatat juga ya ada nabi yang lain menegur. 在圣经里面也有记载，有其他的先知，他们也责备人。 Yang menegur raja itu siapa lagi? Nathan menegur Raja Daud. 还有谁呢？就是这个拿单呢，他责备这个大卫王。 Nah, Nathan kepribadiannya berbeda daripada Yohanes Pembaptis. 我们看这个拿单呢，他本身跟这个施洗约翰根本不同。 Kepribadian Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang langsung berbicara tentang sesuatu to the point itu ya. 这个施洗约翰他要讲一件事呢，他就直接讲到他的重点。 Kalau Nathan bukan orang seperti itu. 但是呢，这个拿单他不是这样的人。 Dia di hadapan Raja Daud pada saat itu dia putar dulu, dia cerita ke sana kemari dulu gitu ya. 当他在大卫王面前的时候呢，他要讲的话是转这边转那边。 Nah setelah itu sampai akhirnya dia baru berkata, orang yang bersalah itu adalah Tuanku. 到最后讲到最后，他才说出那个犯错的就是我的王。 Jadi mau caranya putar dulu atau langsung dulu itu bukan masalahnya, saudara. 其实呢，讲话你要先转弯或是直接呢，这个根本不是大 Itu 问题。 berkaitan dengan kepribadian kita masing-masing berbeda. 其实呢，是牵连到我们各自本人呢，我们是不一样的。 Misalnya saya Armin, saya bukan orang yang to the point, misalnya seperti itu. Kepribadian saya adalah ketika mau bicara yang benar, saya harus mencari contoh-contoh yang lain dulu, baru bicara tentang itu. 比如方牧师他要讲一件事的时候，他没有直接，他要先去找其他的话题来讲。 Karena saya adalah orang yang suka damai. Saya adalah orang yang suka damai. 因为他是一个喜欢和平的 Nah, 人。 pribadi orang yang suka damai itu adalah orang yang ingin supaya ketika menegur itu tidak keras. 一个喜欢和平的人，他就认为说，他要责备人呢，是不太严厉的。 Tapi ada orang yang nggak peduli gitu ya, dia pribadiannya cukup tegas ya, dan dia suka ya menghadapi tantangan. 但是呢，有些人不同呢，他是非常坚定的人，他能够去面对一些挑战。
Nah, oleh sebab itu ketika melihat masalah dia langsung mengatakan ini salah ini. 所以呢，当他看到这个问题的时候，他会直接说这是错的。 Nah, saudara, beda pribadi, kepribadian, beda cara. 所以呢，我们个人的本性呢，结果呢就造成个人不同的方式。 Tapi hal yang sama adalah orang Kristen itu harus berkata-kata yang benar. 但是呢，它的同点就是说，我们每个基督徒呢，都必须讲正确的话 Nah, 语。 saudara, ini kasih oleh Tuhan kita lihat di sini ya, berkata-kata yang benar itu Herodes, tapi kita jelas ya, dengan pribadi kita akan menghadapi konsekuensi yang berbeda-beda. 但是我们看这个里面讲正确话的人呢， Akan 是这 menghadapi 个施洗约翰 ya, menghadapi konsekuensinya berbeda. 但是呢，他所面对的后果呢，都是不一样的。 Tapi bagi Yohanes Pembaptis no problem, mau mati juga gak apa-apa. Karena apa? Aku demi kebenaran aku akan berjuang. 但是呢，对这个施洗约翰呢，他觉得没有关系，就是我要死也没什么，因为我讲出的就是真实的话 Dia 语。 punya keberanian untuk menyatakan walaupun harus mati. 他敢讲出这个正确的事呢，虽然他必须面对这个死亡。 Tapi sebaliknya kita lihat Herodes dalam mendengarkan, ya. 但是呢，我们来看这个，当这个希律王他听了以后， Ada kesedihan, ada ombang-ambing gitu ya. 他心里会感到心痛，使到心神不定。 Tetapi dia tidak bisa terima. 但是呢，他不能够接受。 Tapi saya ingin berbicara tentang berkata-kata terlebih dahulu. 所以呢，这就是说先讲出来。 Kata-kata dari Herodes dalam bagian ini adalah sebuah janji yang keluar. 这里呢讲到这个希律王，他所讲的话呢是一个承诺。 Ketika hatinya senang gitu ya, 当他心里愉快的时候， maka dia pun mengeluarkan sebuah janji. 他就会从他口中说出一些承诺。 Bukan hanya janji, tapi satu sumpah yang menjerat dirinya sendiri. 不是只是承诺，还是发誓，结果呢就造成伤害到他自己。 Nah, akibatnya adalah kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. 后来他的结果是什么呢？结果就是这个施洗的头呢被砍。 Saudara, kita lihat dampak yang dikeluarkan ya, sebuah janji yang dikeluarkan itu lebih begitu dahsyat sekali. 所以呢，我们看到讲出的话语，它的影响力是那么的严重。 Karena apa? Karena di dalam bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita mengucapkan sesuatu, kita harus mempertimbangkan 所以呢， dampaknya. 这里教导我们，就是说，当我们要讲出一句话的时候呢，我们要先好好的去思考。 Namun ada sebuah catatan yang menarik dalam bagian ini. 从这里呢有一段很吸引我们的。 Waktu janji yang diucapkan itu menjerat dia. 当这个承诺呢，结果呢，他受害。 Dan permintaan dari Herodias atau anak Herodias ini adalah kepala Yohanes Pembaptis. 我们看呢，这个希律王他女儿，他向这个希律王讨的，就是讨什么呢？讨施洗约翰的头。 Sebenarnya dia tahu bahwa tidak selayaknya karena ini dia memberikan kepala 其实 Yohanes 呢， Pembaptis. 他知道呀是不应该的，他要砍这个施洗约翰的头。 Tapi dia memberikan karena demi sebuah janji yang salah. 但是呢，他必须这么做，为什么呢？他已经做出这个错误的承诺。 Dan pada akhirnya dia menutup hati nuraninya, dia memenggal kepala 结果到最后呢， Yohanes Pembaptis. 他就遮蔽了他的良心，他将这个施洗的hand头叫人把他砍下。 Saudara, kembali kepada sebuah janji ya, dan diwujudkan ya di sana. Kenapa bisa dijalankan seperti itu? Karena kepribadian dari Herodes. 就是说他能够做出这样的承诺、这样的事呢，最后还是我们能够看到这个希律王他自己本身。 Dia bisa memperbaiki perkataan, tapi dia tidak melakukan. 其实呢，他能够改正
他的言语，但是呢，他没有去做。 Setelah berjanji menjerat dirinya, harusnya dia memperbaiki itu. 其实呢，当他呢讲出这个承诺能够伤害到自己的时候呢，他一定必须要改正。 Bukan hanya sekedar sebenarnya mewujudkan apa ya perkataan sebenarnya yang benar, berkata-kata benar. 其实呢，他不只是要显明说他所说出的都是正确的， Tetapi berkata-kata benar itu adalah bagaimana bertindak benar. Ya. 但是呢，讲正确的话语，就是也有要正确的行动。 Di balik ya sebuah janji, kita harus sadar yang benar itu tetap harus terjadi. 所以呢，在一个承诺里面呢，必须要有一些好的事产生。 Dan Herodes terjebak di sana karena memang dia jahat. Oleh sebab itu dia mematikan hati nuraninya. 就是呢，这个希律王呢，他被陷在这样的情况下呢，因为他已经自闭了他的良心。 Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹们， kita melihat bahwa ternyata begitu dahsyat sekali gitu ya orang yang berkata-kata. 所以呢，我们从这里看到呢，在讲话方面呢，会发生很严重的事。 Nah, kini saudara-saudara, saya mau mengajak kita melihat dari sisi mendengarkan, saudara. 我要从另一方面来讲到这个有关我们聆听。 Saudara tadi sudah disebutkan Herodes juga mendengarkan. 刚才我们也看到这个希律王其实他有聆听。 Nah, Herodes mendengarkan perkataan daripada Yohanes Pembaptis dan hatinya terombang-ambing. 其实呢，他也从这个施洗约翰听到施洗约翰说的话语，导致他心神不定。 Hatinya juga berkata, itu benar ini. 其实他内心他认为说他讲的是对的。 Tetapi Herodes adalah orang yang mematikan hati nuraninya. 但是呢，这个希律王他是会致死他的良心的人。 Sehingga dia gak bisa mendengarkan dengan benar apa yang dikatakan itu. 所以呢，因此呢，他不能够很正确的去听这些话语。 Karena apa, saudara-saudara? 为什么呢？ Karena keinginannya lebih besar daripada kebenaran. 因为他的意念超过这个真理。 Karena dia adalah orang yang biasa memuaskan keinginan itu. 因为他是一个常常满足他意愿的人。 Yang membiarkan kekuasaan itu menguasai dirinya. 他就是用他的权势来掌管他的 Maka 心。 orang yang terus memadamkan kebenaran-kebenaran demi kepentingan dirinya sendiri itu tidak heran ketika ditegur dia juga tidak bisa mendengarkan. 所以呢，一个常常压制他良心的人呢，所以呢不奇怪，他不能够听别人对他的指责。 Lalu Herodias bagaimana, saudara? 我们看这个希罗底他怎样？ Herodias mendengarkan isu, kan dia yang tidak mendengarkan teguran langsung. 我们看这个希罗底呢，他是听起那些北言， Kita mendengarkan dia langsung marah. 就是当他听了以后呢，他就直接发怒。 Nah, saudara, dari ya semua ini apa yang kita bisa pelajari? 从这里面呢，所有的每一个人呢，我们都能够学习到。 Yang pertama, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. 第一， Kalau kita mau berbicara yang benar dan mendengarkan yang benar. 若我们要讲正确的话，还有懂得怎样听， Saudara, adalah sangat penting sekali adalah membiarkan kebenaran itu menjadi pertimbangan kita. 就是呢，最好是让那些正确的事话语呢，让我们能够好好的在这酌量，在这思考。 Sesungguhnya kita harus berpikir saya hidup dengan cara yang benar. 就是说我要想到说，我要以正确的方式我来生活。 Di dalam hal ini apa prinsipnya, apa yang benar di dalamnya? 在里面有什么是对的，什么是它的原则呢？ Maka perlu sekali buat kita itu membuat pertimbangan mana yang benar, mana yang tidak benar. 所以呢，我们要好好的去反省、去思考，到底哪一方面是对的，哪一方面是错的。 Maka ketika berkata-kata juga kita sangat penting sekali membuat pertimbangan, benar nggak apa yang saya katakan itu? 所以呢，在我们讲话方面，我们也必须要好好的去思考，说我讲出这样的话是对还是错。 Harus selalu mulai daripada bertanya apa yang benar, benar nggak? Pertimbangkan itu terlebih dahulu. 就是从头，我们就是要一直去想，这一切是正确的吗？
Ketika seseorang menegur kita atau kita seperti Herodes sedang ditegur pada saat itu. 就是说，当我们有人责备我们的有人责备我们，我们是否像这个希律王 Harusnya kita 被责 yang 备时 pertama-tama pikirkan apakah isi daripada yang dikatakan itu benar atau tidak. 我们有没有好好去思考，到底他的责备，它里面的内容是正确吗？ Harusnya Herodes itu berpikir, memang betul ini ya, dari hukum yang mana juga ya, mengambil istri daripada saudara sendiri itu adalah salah. 其实呢，这个希律王他是知道一切律法，就是说他娶了别人的妻子呢，就是一个错误的事。 Nah, oleh sebab itu harusnya itu membuat dia berhenti melakukan itu. 其实呢，从这一点呢，就能够让他停止他的作为。 Tetapi pasti ada faktor-faktor yang lain ya dari diri dari Herodes itu yang nggak bisa terima. 但是呢，还有其他就是会让这个希律王 Herodias juga seharusnya waktu mendengarkan isu ya hal yang seperti ini mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan hanya menuruti isu. 但是当这个希罗底呢，他听到这样的绯闻的时候呢，其实他要好好的去酌量，不是一直就是这样听起而已。 Demikian juga anak dari Herodias, saudara. 还有呢，这个希罗底的这个女儿也是一样。 Ketika mamanya meminta dia untuk mengambil kepalanya Yohanes Pembaptis. 就是当他的妈妈这个希罗底要他向他的父亲求这个施洗约翰的头。 Seharusnya dia mempertimbangkan benar enggak permintaan ini. 其实呢，他应该去好好的去想一下。 这样的要求，这样的请求，对吗？ Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kita lihat adalah mereka tidak ada pertimbangan kebenaran. 我们看呢，从这里我们看到他们根本没有去重新的考虑。 Bagi mereka tidak penting. 对他们来说好像无关 Tapi 重 bagi 要的 kita 事。 sebagai orang Kristen itu adalah penting sekali. 但是呢，对于我们一个基督徒，这样的事情是非常重要 Yang 的事。 meskipun harus dibayar dengan dipenjarakan atau mati, kebenaran itu tetap adalah kebenaran. 就是要为了这个真理，我们要付出代价，我们要被关在监狱里面，我们都应该去做。 Yang kedua, saudara-saudara yang kasih Tuhan, 还有第二点， kita perlu belajar ketika mendengarkan dan berkata-kata melepaskan ya dari praasumsi. 就是呢，当我们听呢，我们必须要放弃我们一切的猜测。 Sering sekali ya kita ketika melihat sesuatu masalah di dalam pikiran kita itu ada yang disebut asumsi atau adalah sudah ada sesuatu ya. 所以呢，当我们常常看到一件事情发生呢，我们在脑海里面，我们就直接有一个可能就是怎样的去猜测这些 Mungkin 事。 saudara ketika melihat ini pendeta Armin, 比如说我们看这个方牧师， dalam pikiran saudara mungkin terisi ya, ini adalah pendeta, dia seperti ini, seperti itu namanya asumsi. 所以呢，从我们的脑子，我们就会想到方牧师他是这样，是这样，这就是成为我们一个猜测假 Atau 设。 kita seperti demikian ya, kita punya anak. 比如说我们有孩子， Waktu dia sedang mengeluh sesuatu, langsung dalam pikiran kita itu mengatakan, tidak heran dia bisa seperti ini karena dia memang orang seperti itu. 所以呢，当他在抱怨一些事情的时候呢，我们就说不奇怪，他本来就是这样的人。 Kadang-kadang ketika ada seorang mengeluh ya, tangan saya sakit. 当有一个人他在抱怨说他的手痛。 Lalu dalam pikiran kita lalu memikirkan ya, tidak heran dia bisa tangannya sakit karena memang dia suka melakukan yang nggak benar. 所以呢，当他说他的手痛的时候，我们直接就去猜想说，他本来就是这样的，他常常做一些不正当的事。 Akibatnya kita gagal paham. 到后果呢，就是我们应做这个猜测错 Sebab 了。 ketika seseorang mengatakan tangannya sakit seperti itu, 当一个人说他的手发痛， mungkin ada hal-hal yang lain yang sedang dia ingin ungkapkan. 可能还有其他他要想说出的话。 Tetapi kemudian karena kita sudah punya pikiran sendiri, kita nggak ikuti sebenarnya apa maksud hatinya. 但是呢，我们自己有自己各自的想法呢，所以呢，我们不让他继续讲出他所要讲的。
Atau dengan kata lain, gagal kita melepaskan keinginan kita, hasrat kita, kemauan kita, nafsu kita. 所以呢，我们就对我们的意念呢，我们想要的呢，我们都失败了。 Sehingga kita tidak terbuka kepada kebenaran. 所以呢，我们对这个真理，我们不要开启。 Sama seperti kita lihat 3 tokoh tersebut. 所以呢，我们看到刚才的3个人物， Akibatnya apa? Akibatnya adalah akhirnya mereka melakukan apa yang jahat. 就是它的后果是什么呢？他们所行的都是那些恶事。 Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 第3点呢， bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita perlu betul-betul belajar untuk apa? Melihat dengan jeli apakah ini bisa dilakukan atau tidak. 所以呢，当我们要去做一件事的时候呢，我们必须要有很敏锐的眼呢，我们知道这件事是我们应该做还是不应该 Apakah 做的， ini dampaknya seperti apa? 是否它有负面的影响？ Anaknya Herodias begitu mendengarkan itu tanpa berpikir apa-apa. 所以呢，我们看这个希律王呢，当他听这样的话以后呢， Anaknya 他没有 Herodias 再重新考虑对他的女儿所要求的。 Anaknya Herodias itu ketika mamanya mengatakan, kepala, kita minta kepalanya Yohanes Pembaptis. 当这个做母亲的这个希罗底呢，他说，我们要的是这个施洗约翰的头。 Dan kita lihat anaknya begitu cepat tanpa pikir, tanpa apa, langsung datang dan segera minta sekarang juga. 所以呢，我们看他的女儿呢，她没有再重新考虑，她就直接跑去可能他父亲那里要讨这个希律这个施洗约翰的头。 Nyawa orang itu begitu penting gitu ya. 他没有想到一个人的生命是那么的重要。 Enggak pikirkan bahwa sebenarnya yang dia minta itu keterlaluan. 他没有觉得他所要求的太过分了。 Tapi ini permintaan mama, saya harus lakukan. 他只认为说这是妈妈所要求的，我必须要去实行。 Maka dia pun minta kepala Yohanes Pembaptis. 所以呢，他就向他的父亲讨这个施洗约翰 Saudara 的头。 dikasih Tuhan tidak memikirkan sebenarnya dampak bagi orang lain apa. 其实呢，他没有重新考虑呢，会造成别人的后果。 Maka pandai dalam mendengarkan dan berkata-kata yang benar itu perlu mempertimbangkan dampak yang akan terjadi daripada apa yang kita ucapkan atau kita dengar. 所以呢，我们懂得怎样听，懂得怎样讲正确的话呢，就是我们能够想到我们所讲的话，它的影响力，它的后果是什么。 Saudara, akhirnya saya ingin bertanya pada kita, apakah kita adalah orang yang pandai mendengarkan dan berkata-kata benar? 最后呢，我要问一下呢，我们是否成为一个懂得怎样听、懂得怎样讲出正确话的人呢？ Saudara mau tidak mau itu harus menjadi bagian dari hidup spiritualitas kita. 其实呢，这一点呢，要也不要成为我们的属灵的一个生活。 Mulai dari sekarang saya mengajak, mari kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita pandai mendengarkan dan juga berkata-kata yang 所以 benar. 呢，从现在开始呢，我们必须要向我们的主求这个智慧，使到我们能够成为一个懂得怎样听、懂得怎样讲正确话的人。 Biarlah itu boleh menjadi cara hidup kita. 这一切呢，都成为我们一个生活上的方式。 Apakah saudara bersedia? 我们预备吗？ Saat hening. 我们默祷。 Apa kabar Pak Yansen? Kabar baik, Sehat pagi ini Pak? sehat, saya dalam keadaan sehat. Ya. Terkait beberapa waktu yang lalu informasinya Bapak terpapar COVID-19. Mohon kiranya Bapak dapat menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Baik, Ibu. Kapan Bapak terkonfirmasi positif COVID-19? Saya terkonfirmasi positif COVID-19 pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, di mana sebelumnya saya mengalami gejala demam dan batuk. Tepatnya pada tanggal 12 Mei 2021 setelah saya melaksanakan vaksin kedua, saya mengalami gejala demam dan batuk. Waktu itu saya menghubungi Satgas Covid dan diberi saran untuk beristirahat dan meminum obat paracetamol
Tetapi apabila tidak ada perubahan dalam waktu 3 hari, maka saya diminta untuk datang ke dokter. Nah, setelah 3 hari saya datang ke salah satu rumah sakit di Tangerang, dan saya di sana menjalani PCR tes, dan sejam kemudian dokter menyatakan kepada saya bahwa saya positif COVID-19. Apakah Bapak memiliki komorbid atau orang dengan penyakit bawaan? Ya, saya adalah salah seorang yang memiliki komorbid, yang memiliki penyakit bawaan, penyakit yang cukup berat, di salah satu penyakit yang terberat yang ada. Penyakit ini saya sudah alami bertahun-tahun. Ya benar, saya adalah salah seorang yang memiliki komorbid. Apa yang Bapak pikirkan dan lakukan setelah mengetahui bahwa Bapak adalah pasien baru COVID-19? Saat itu saya tidak bisa memikirkan apa-apa saat dokter menyatakan saya positif COVID-19. Karena sebelumnya gejala yang saya alami hanya batuk dan demam. Saya pikir itu hanya bawaan setelah saya vaksin, tapi ternyata tidak. Ternyata saya juga mengalami kehilangan panca indera berupa penciuman dan juga perasa, sehingga saya tidak dapat merasakan makanan minuman yang saya makan, dan juga saya tidak dapat mencium aroma daripada makanan minuman itu. Jadi saat saya dinyatakan positif, saya bingung, saya terdiam, saya hanya bisa memikirkan bagaimana dengan komorbid saya. Setelah itu saya menghubungi daripada Satgas Covid GKI, tapi saat saya berkomunikasi saya diminta untuk dapat dirawat di rumah sakit karena saya memiliki komorbid. Maka saya dirujuk untuk dirawat di rumah sakit, dan keesokan harinya saya masuk ke rumah sakit untuk dirawat. Jika demikian, apa saran Bapak untuk penderita pasien COVID-19 dan untuk jemaat GKI Kota Modern khususnya? Bagi jemaat yang saat ini terpapar COVID-19, saran saya adalah tetap semangat, tetap harus ceria, dan jalanilah hidup ini selama masa perawatan atau selama masa isolasi mandiri untuk tetap terus minum obat, minum vitamin, dan kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan yang pasti tambahan satu adalah jangan lupa setiap hari baca firman Tuhan, minimal 2 ayat, karena ini yang akan memberi kekuatan kepada kita. Sehingga selama saya di rumah sakit, komorbid saya aman, komorbid saya tidak terganggu oleh virus, dan saya sama sekali tidak merasakan adanya sakit di dalam komorbid saya. Itu sesuatu yang luar biasa yang saya alami karena Tuhan begitu baik kepada saya. Walaupun saya punya komorbid, tetapi virus COVID-19 itu tidak menyerang komorbid saya sama sekali. Bahkan saya tidak meminum obat untuk menyehatkan atau membantu daripada komorbid saya. Sesuatu yang luar biasa karena pemeliharaan Tuhan. Jadi tambahan yang terakhir dari saya, selama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terpapar COVID-19, yang menjalani perawatan maupun isolasi mandiri, jangan lupa membaca firman Tuhan. Satu lagi Pak. Baik. Apa saran Bapak pada jemaat GKI Kota Modern untuk yang sehat saat ini? Untuk jemaat yang sehat, saya sarankan untuk tetap melaksanakan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Virus COVID itu adalah nyata dan ada, bukan tidak ada. Jadi kemanapun Bapak Ibu berkegiatan, lakukanlah 3M ini. Jangan sampai terpapar COVID-19. Efeknya akan sangat berat, apalagi mereka yang memiliki komorbid. Tetapi selama kita di dalam Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah putus di dalam hidup kita. Jadi bagi yang sehat, tetaplah menjaga protokol kesehatan, tetap berdoa di dalam Tuhan, biar pemeliharaan Tuhan menjauhkan kita semua daripada virus COVID-19. Itu yang saya bisa berikan saran kepada jemaat. Baik, terima kasih Pak Yansan. Semoga sharing dari Bapak
bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama, Ibu. Bapak tetap sehat, tetap Amin. kita menjaga protokol kesehatan. Amin. Terima kasih Pak Yansen, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. 请一起和普世教会以使徒信经来宣告我们的信心。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar, yang mengingatkan kami tentang cara kami berbicara dan cara kami mendengar. Kami seharusnya pandai dalam mendengarkan dan berkata-kata benar di dalam kehidupan kami. Karena itu adalah cermin kerohanian kami. Kedewasaan kami adalah terletak pada bagaimana kami meresponi apa yang terjadi. Kami dapat memahaminya dan kami justru dapat berkata-kata secara tepat dan benar di dalam segala sesuatu. Meskipun kadang-kadang ada dampak yang tidak kami inginkan terjadi, tetapi kami sadar di dalam setiap keadaan, baik berdampak positif atau negatif atau yang buruk bagi kami. Seperti Yohanes Pembaptis, kami tetap dituntut untuk menjadi orang yang berkata-kata dengan benar. Dan kami perlu ya Tuhan supaya bisa menjadi orang yang dewasa menanggapi dengan tepat. Kami juga harus menjadi orang yang berkata-kata dengan pendengar yang pintar ya Tuhan. Maka Tuhan kami mohon pada Engkau supaya kami dapat terus mengasah diri kami, belajar terus menerus di dalam kehidupan kami. Punya kebiasaan di dalam hidup kami untuk membuat pertimbangan dalam apa yang pun yang kami dengarkan dan apapun yang kami katakan. Apakah itu benar atau tidak ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya di dalam kehidupan kami juga betul-betul ingin mendengarkan dan merasakan apa yang menjadi persoalan itu dengan tepat dan benar. Ajar kami untuk bisa meletakkan semua prasumsi yang ada pada kami ketika kami mendengarkan, ketika kami mengolah sesuatu sehingga kami bisa betul-betul dengan jernih menemukan kebenarannya. Dan tolong kami ya Tuhan untuk mempertimbangkan dampak-dampak yang bisa terjadi melalui apa yang kami katakan, apa yang kami dengar tersebut. Sehingga kami tidak hanya sekedar mendengar lalu berbicara ya Tuhan. Tapi kami betul-betul menjadi orang yang membuat pertimbangan-pertimbangan yang benar terlebih dahulu. Membuat orang yang betul-betul juga memikirkan sebenarnya dengan cara seperti apa kami bisa menyampaikannya kepada orang lain. Dan biarlah Tuhan menolong kami. Sehingga melalui ini kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang berdampak lebih baik lagi di dalam kehidupan kami. Ini kerinduan hati kami dan tolong dan pakai kami ya Tuhan. Kami serahkan juga setiap pergumulan-pergumulan jemaat, khususnya pada saat ini di
Jawa dan Bali sedang diadakan pembatasan darurat ya Tuhan, yang biarlah Tuhan menolong sehingga semua yang dilakukan, lockdown yang dijalankan bisa berfaedah dengan baik ya Tuhan. Kami berharap dengan seperti ini bisa menurunkan infeksi virus corona yang begitu luar biasa terjadi di negara kami pada saat ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan juga di daerah-daerah lain yang belum diberlakukan lockdown tersebut ya Tuhan. Engkau juga menolong supaya ada kesadaran daripada setiap penduduk negeri ini untuk bisa menjaga jarak dengan baik, untuk bisa melakukan kebiasaan yang baik sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga kami boleh dijauhkan dari infeksi virus tersebut ya Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menolong bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan menolong untuk seluruh bangsa, seluruh dunia ini yang sedang menghadapi pergumulan yang sama. Kami mau berdoa untuk vaksinasi yang sedang dijalankan. Bila itu boleh dilaksanakan dan bahkan lebih banyak lagi orang-orang yang divaksin, dan juga kemudian melalui ini semua lebih tangguh lagi bangsa kami menghadapi penyakit ini ya Tuhan. Mohon Tuhanlah yang memberikan pertolongan. Kami serahkan semuanya depan Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan yang kami alami, Kau jagalah iman kami dan pelihara kehidupan rohani kami, sehingga kami tetap setia pada Tuhan sampai pada akhirnya, supaya kami tetap melakukan apa yang benar di hati Tuhan, memperkenankan Engkau dengan cara hidup kami. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang menghadapi tantangan, kesedihan, kedukaan karena mengalami kehilangan-kehilangan oleh sebab pandemi ini. Kuatkan mereka untuk melewati itu semua, biarlah mereka makin dapat menyadari kehadiran Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan. Itulah kerinduan hati kami. Mohon Tuhan yang terus menjaga ini semua. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. 作为对上帝的感激之心，我们应当有所奉献。 Persembahan dapat diberikan dengan cara melakukan transfer ke rekening gereja masing-masing atau melakukan scan QR code. 我们可以通过转账或者扫描各堂会的二维码来表达你的奉献。 Nats persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebijakan. 奉献经文取自于哥林多后书第9章第8节。神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能够行各样善事。 Kita menaikkan syukur, limpahlah pialamu. 我们一起唱诗，器皿交主。 Dukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Caranya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau akan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu, limpah
pialamu seperti janji Tuhanmu, memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu, memenuhi hari ini di hatimu. Limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. 我们一起祷告。我们在天上的父，我们满心感谢你，今天有机会来奉献。愿主悦纳我们的奉献，愿主能够将这些奉献成为你手中的器皿，造福其他人。感谢你主，祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。 Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. 我们将结束今天的崇拜， Kita bersama-sama menyanyikan doksologi. 我们一起唱赞一颂。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.